Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Riyadi dari Universitas Diponegoro, jurusan Ilmu Kelautan dengan NIM 260 40 12 11 41 55. Di sini saya diberi kesempatan oleh kakak asisten untuk menjelaskan tentang penangkaran dan restocking engineering spesies penyu. Kalian tahu nggak sih penyu itu apa? Nah, penyu merupakan jenis reptilia laut yang hidup di daerah tropis dan subtropis. Nah, penyu itu sudah terdaftar ke dalam Apindex 1 CITES sehingga keberadaannya di alam itu terancam punah. Nah, Apindex 1 itu merupakan daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional. Nah, keberadaan penyu di Indonesia itu cuma ada 6, tapi di dunia itu ada 7. Di Indonesia itu ada penyu hijau, penyu lekang, penyu sisik, penyu pipih, penyu blimbing, dan penyu tempayan. Nah, dari taksonomi penyu itu dibedakan dalam 2 famili yang berbeda. Yang pertama, famili Dermocecidae, yang kedua, famili Chelonidae. Nah, yang famili pertama tadi itu Dermocecidae itu ada kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Reptilia, ordonya Testudines. Nah, dalam famili yang pertama itu spesiesnya termasuk ke penyu blimbing atau nama latinnya Dermochelis coriacea. Terus yang famili yang kedua ada Chelonidae. Chelonidae itu terdiri dari penyu hijau yang nama latinnya itu Chelonia midas, yang kedua ada penyu pipi atau Natator depressus, yang ketiga ada penyu lekang Lepidoceli olivaceae, yang keempat ada penyu kempi atau Lepidoceli kempi, yang kelima ada penyu sisik Eretmochelis embry, yang keenam ada penyu tempayan atau Caretta. Kemudian di bagian penyu itu ada ada biologi penyu itu terdiri dari karapas. Karapas itu karapas itu berfungsi untuk melindungi bagian atas penyu di bagian punggung. Nah, karapas itu juga dilapisin oleh zat tanduk. Yang kedua ada plastron. Nah, plastron itu untuk melindungi bagian bawah penyu, itu bagian perut untuk penutupnya. Terus ada kuku. Kuku itu bisa tampak depan sama tampak belakang. Kemudian ada inframarginal. Nah, inframarginal itu keping penghubung antara bagian pinggir karapas sama plastron. Nah, bagiannya inframarginal itu sebagai salah satu identifikasi jenis spesies penyunya gitu. Terus ada tangkai depan. Nah, tangkai depan itu sirip untuk mendayung si penyunya. Kalau tangkai belakang itu sebagai alat penggali untuk gali telurnya gitu. Terus ada cangkang penyunya itu membentuk kerangka luar yang keras dan kuat untuk melindungi organ-organ tubuhnya si penyu. Terus ada kepala penyu, itu berbentuknya segi empat atau hampir bulat gitu. Nah, terus penyunya itu ada mata sama mulut. Nah, mata mulut itu berada di ujung kepala si penyunya, dan dia itu mulutnya itu berbentuk paruh bebek. Terus ada sirip kaki. Sirip kaki terdiri dari 4, depan 2, belakangnya itu juga 2. Nah, digunakan untuk berenang. Nah, bentuk sirip penyu itu bergantung sama spesiesnya. Contohnya, kayak penyu belimbing itu memiliki sirip kakinya itu lebih panjang dibandingkan penyu belimbing itu mempunyai sirip lebih panjang dan bentuknya itu seperti sayap. Sedangkan kalau penyu hijau itu sirip kakinya lebih pendek. Kemudian ekor sama siripnya itu berbentuk daji, memiliki kemampuan yang berenang untuk berenang yang baik gitu. Kemudian siklus hidup penyu itu ada 4. Pertama ada perkawinan penyu, yang kedua ada perilaku penaluran, yang ketiga pertumbuhan embrio, yang keempat ada periode peneluran si penyu. Nah, dari perkawinan penyu itu, si jantan itu berada di punggung penyu betina untuk mencangkram bahu penyunya. Terus, menggunakan kuku yang terdapat pada kaki depan. Nah, kopulasi dilakukan dengan pasangan yang berbeda-beda selama musim kawin. Nah, si perkawinan penyu itu butuh 4-6 jam doang.
Nah, setelah kawin, si betina itu menyimpan sperma jantannya. Terus melakukan perkawinannya itu, jadi betina di bawah, jantannya itu di atas gitu. Kemudian telur dari betina itu paling banyak 1-3%. Terus perkawinannya itu berada di dalam air laut gitu, di dalam perairan laut. Terus pada waktu kawin, alat kelamin jantan itu berbentuk ekor yang memanjang ke belakang saat berenang. Nah, penyu berkembang biak dengan bertelur dan perlu waktu 15-30 tahun untuk menjadi dewasa, melakukan reproduksi serta bertelur. Penyu yang telah menjadi dewasa akan bermigrasi untuk melakukan perkawinan di laut dekat dengan pantai peneluran. Nah, perkawinan biasanya dilakukan di pagi hari saat matahari terbit gitu. Terus yang kedua ada perilaku peneluran. Beberapa minggu setelah kopulasi atau setelah perkawinan, si betina itu naik ke pantai berpasir dan menggali lubang sedalam 45 cm untuk tempat bertelurnya. Nah, satu lubang itu diisi 100 butir telur berukuran sebesar bola pingpong dan berkulit lunak. Terus telurnya itu menetas setelah kurang lebih 55 hari. Interval waktu antara musim peneluran itu 2-3 tahun. Nah, penyu bertelur lebih dari 1 kali dalam seminggu atau 2-3 kali gitu. Sedangkan interval waktu untuk mengeluarkan telur di pantai itu 2-3 minggu. Nah, ketika si telur penyu ketika akan bertelur, penyu akan naik ke pantai, hanya penyu betina aja yang datang ke daerah peneluran atau pantai peneluran. Sedangkan si penyu jantan itu berada di daerah subtidal. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan embrio. Pertumbuhan embrio itu ada 4. Yang usia embrionya 30 hari, yang kedua ada umurnya 40 hari, yang ketiga ada 50 hari, yang keempat itu ada 52 hari. Kemudian ada periode peneluran si penyu. Penyu yang bertelur di daerah bermusim 4, terutama di bagian utara ekuator. Terus biasanya itu bulan April sampai akhir Juli, karena musim bertelurnya pada daerah tropis lebih awal datangnya, yaitu di antara bulan Desember sampai 4 April. Sampai April. Kemungkinan dilakukan oleh penyu sampai beberapa kali gitu. Nah, penyu bertelur sepanjang tahun sebanyak 3-4 kali dengan intervalnya 9-16 hari. Kemudian ada proses penetasan yang kelima. Terus embrio yang dalam telur itu akan tumbuh menjadi tukik mirip dengan induknya. Masa inkubasi dilewati kurang lebih 2 bulan. Yang pertama, telur dalam sarang. Yang kedua, tukiknya itu nanti memecahkan cangkang telur dengan menggunakan paruhnya yang terdapat di ujung rahang atas. Terus yang ketiga, tukik mulai aktif dan berusaha keluar dari si cangkangnya setelah selaput embrionya itu lepas. Terus yang keempat, tukik bersama-sama dengan saudaranya akan berusaha menembus pasir untuk mencapai ke permukaan gitu. Terus ada 2 pemeliharaan tukik. Yang pertama ada hatchery, yang kedua ada pembesaran. Nah, hatchery itu dilakukan 4. Ada 4 gitu. Yang pertama ada pemindahan telur, yang kedua ada penetasan telur. Nah, penetasan telur itu ada secara alami sama semi alami. Bedanya apa sih kalau alami? Kalau alami itu dilakukan langsung pada habitat asli dari penyu tersebut. Baik habitat peneluran, perkawinan, jalur migrasi maupun habitat untuk tempat makan penyu. Yang kedua, penetasan semi alami. Semi alami itu telur-telur penyu yang ditambahkan di tempat inkubasi. Masa inkubasinya itu periode perkembangan embrio sejak telurnya diletakkan di dalam pasir sampai tukiknya itu keluar dari sarangnya. Jadi semi alami itu kayak usaha dari kita sendiri gitu. Kalau alam itu secara alam. Terus di semi alami itu telur caranya dilakukan. Yang pertama, telur penyu itu diambil dari sarang alaminya, terus dipindahin ke lokasi penetasan semi alami. Kemudian masukkan telur ke dalam media penetasannya dan kapasitasnya itu
100 telur, terus penampung telur disesuaikan dengan besar kecilnya media. Lama penetasan telur penyu itu sampai tukik kurang lebih 45-60 hari. Kemudian kalau telurnya sudah menetas, tukiknya akan dilepaskan ke laut gitu. Untuk kepentingan pendidikan, penelitian atau wisata, itu diberikan sisih sedikit tukik yang baru menetas. Jadi tukik yang udah menetas itu bisa ditaruh di laut, bisa dilepaskan di laut, terus sedikitnya itu bisa dipelihara untuk pendidikan gitu. Terus yang ketiga ada monitoring telur. Monitoring telur itu perlu dilakukan saat penyu betina bertelur dan penyu betina itu mengerami telurnya. Jadi monitoring telur itu dilakukan oleh petugas penangkaran. Jadi petugas penangkarannya itu saat menemukan sarang telur akan melaporkan langsung kepada pemerintah yang bertanggung jawab atas penyunya. Nah, sarang telur itu diberikan tagar atau pembatas untuk melakukan monitoring penyunya saat monitoring penyu untuk mengurangi potensi gangguan dari predator, manusia, atau lingkungan sekitarnya. Kemudian ada telur menetas. Telur menetas itu dilakukan secara mandiri untuk dibebaskan ke laut. Tetapi sebelum melepaskannya ke laut, itu tukik harus dipelihara di kolam selama 3 hari. Tujuan dipeliharanya itu supaya bau amis pada tukik itu hilang agar tidak mudah dimangsa oleh predator. Contoh predatornya itu kayak kepiting, burung, atau yang predator lebih besar dari tukiknya gitu. Kemudian ada proses pembesaran. Proses pembesaran itu terdiri dari pemeliharaan tukik, pemberian pakan, pergantian air, dan pelepasan tukik. Kemudian dari kegiatan hatchery sama pembesaran itu perlu dilakukan tagging penyu sebelum si penyunya itu dilepaskan ke alam liar atau ke perairan laut. Nah, gunanya tagging itu untuk mengetahui identitas si penyunya. Teknis penandaan tagging itu kayak kayak dimasukin ke sirip, dimasukin gini, ini taggingnya gitu. Cara tagging penyunya itu, yang pertama siapkan alat dan bahan untuk taggingnya seperti mental tag, aplikator, atau alat satelit gitu. Terus dikasih cairan disinfektor biar steril. Terus siapkan penyu yang akan dipakaikan tagging, terus orang-orang yang akan melakukan tagging. Jadi si penyunya itu dipegang oleh 3 atau 2 orang, yang satunya itu memegang taggingnya untuk memasang ke penyunya gitu. Kemudian catat tentang taggingnya si penyu. Terus datanya itu meliputi nomor tagging, lokasi tagging, kayak lokasinya itu nama sama koordinatnya, terus data-data penyunya, CCL, CCW, jumlah sarang telur, dan jumlah telur per sarangnya. Kemudian bersihkan lokasi taggingnya itu dengan cara disinfektan untuk menjaga infeksi akibat taggingnya. Nah, taggingnya itu dipasang di tungkai depan si penyunya untuk men-tagging, terus bagian punggungnya untuk satelit gitu. Terus pasang taggingnya dengan hati-hati dan benar. Jadi tadi kan ada 3 orang kan, 2 orang memegang si penyunya biar nggak berontak, terus yang satunya itu memberikan taggingnya. Pastikan taggingnya itu terpasang dengan baik dan benar dan kuat. Terus untuk taggingnya itu dalam bentuk satelit, pastikan sensor satelit dalam taggingnya itu berfungsi dengan baik. Terus setelah dipasangkan pemasangnya tag dengan benar, diamkan dulu sebentar biar penyunya itu tenang. Kalau penyunya sudah tenang, lalu dilepaskan ke laut. Biasanya si taggingnya itu bahannya dari plastik, logam, atau plastik atau logam. Yang penting nggak berkarat gitu. Terus kemudian kita harus mengetahui ancaman si penyu. Ancaman penyu itu biasanya dari pemburuan liar, predator, atau terkena baling-baling kapal. Nah, pemburuan liar itu biasanya dari manusia untuk mengambil tubuh penyu, diambil dari daging, cangkangnya, terus dijual untuk menambah perekonomian. Terus ada predator. Predator itu biasanya memakan tukik yang predatornya itu karnivora tertinggi gitu. Terus terkena baling-baling kapal, jadi kita harus mengetahui daerah WPP restocking hewan saat menggunakan
kapalnya. Terus upaya dari memelihara tukik biar nggak terancam punah, itu perlu melakukan pendidikan konservasi tentang pendidikan konservasi seperti sosialisasi pendidikan dan melakukan sosialisasi masyarakat di daerah yang masih ditemukan habitat penyunya untuk melindungi si penyu. Terus kita harus bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan pengawasan penangkaran terhadap si penyu. Kemudian pelatihan dalam penetasan penyu dengan mengajak masyarakat dalam kegiatan rescue penyu dari telur tukik agar masyarakat lebih tahu dan menjaga penyu untuk di masa depan atau masa yang akan datang. Sekian dari pemaparan dari saya tentang penyu. Terima kasih.